Benua Afrika memang dianggap kental akan sejarah dan budaya yang unik. Salah satunya berkaitan dengan black magic atau ilmu hitam. Sihir yang dianggap jahat oleh sebagian besar masyarakat kini turut andil dalam mempengaruhi sepak bola. Tak dipungkiri, di Afrika ilmu hitam memang telah mengakar kuat. Bahkan istilah juju pernah populer sejak 1980-an. Praktik itu bahkan telah menciptakan sejumlah mitos hingga kontroversi, khususnya dalam pelaksanaan Piala Afrika. Afrika memang punya latar belakang budaya yang kaya, termasuk animisme dan pemujaan terhadap para leluhur. Di era modern saat ini, menjadi hal yang tak masuk akal ketika pertandingan sepak bola dikaitkan dengan ilmu hitam. Namun, tak bisa disangkal bahwa peran black magic terkadang disinyalir turut berperan membantu dalam hasil pertandingan. Dalam dunia sepak bola, terlebih segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah Afrika, baik itu pemain, pelatih maupun ofisial, praktik juju atau black magic bukanlah suatu hal yang baru bagi mereka. Bahkan, praktik juju juga disinyalir sudah menjalar ke benua Eropa, termasuk kasta tertinggi Liga Inggris yaitu Premier League. Pada tahun 2015, mantan pemain Arsenal dan Manchester City yang berasal dari Afrika, Emmanuel Adebayor, mengaku bahwa ibunya menggunakan dukun untuk menggunang-gunainya di lapangan hijau. Selain itu, ex-bomber West Bromwich Albion asal Nigeria, Brown Ideye, yang kala itu baru saja hengkang ke klub Yunani Olympiakos, menghimbau agar pemain yang terlibat dalam ilmu hitam segera menghentikan aksinya. Para juju punya pengaruh besar. Saya tahu siapa saja pemain yang terlibat dengan juju dan mereka tak akan bisa lepas karena itu sebuah jebakan. Mungkin itu ada keuntungan jangka pendeknya, tapi mereka akan membayar pada akhirnya, ujar Ideye kala itu. Sementara itu, seorang istri dari mantan pemain asal Afrika di Premier League yang tak mau identitasnya diungkap ke publik juga mengungkapkan bahwa sumber seorang dukun tak jarang meminta persembahan dari kliennya yang menjurus pada pesugihan. Para juju biasanya akan meminta persembahan seperti kambing putih tanpa bercak, domba atau ayam untuk disembelih lalu membuat sejumlah sumpah. Tak sedikit pula dukun palsu di benua Eropa yang mempunyai Range Rovers dan mampu tinggal di tempat yang mewah. Berbanding terbalik dengan juju Afrika yang asli, mereka seringkali tinggal di gubuk tanpa listrik dan air. Bahkan, kala itu ada satu alasan nyeleneh untuk menjawab kegagalan Josep Guardiola menjuarai Liga Champions bersama Manchester City. Kabar yang beredar, hal itu terjadi dikarenakan Pep dikutuk oleh para dukun di benua Afrika. Dimitri Seluk, mantan agen ex-pemain Manchester City Yaya Toure, yang pertama kali mengutuk sang jenius. Kejadian itu bermula saat Yaya Toure harus angkat kaki dari Manchester City pada 2018 lalu. Seluk merasa kesal karena Yaya yang sempat jadi pemain penting Manchester City justru harus tersingkir di bawah komando Guardiola. Ia menganggap sang manajer telah melakukan diskriminasi terhadap pemain Afrika. Oleh sebab itu, Seluk lalu mengatakan bahwa para dukun di Afrika akan mengutuk Guardiola tidak akan pernah memenangkan Liga Champions selama jadi juru taktik di Manchester City. Entah suatu kebetulan atau memang disengaja, sejak saat itu Pep Guardiola bersama Manchester City memang selalu terjungkal di Liga Champions. Akan tetapi, pada awal 2023, Seluk mengaku telah meminta para dukun Afrika untuk mencabut kutukan tersebut. Keputusannya itu semata-mata karena tidak ingin ikut melukai perasaan Yaya Toure. Saya minta maaf atas masalah ini. Ketidaksukaan ini harus dihentikan. Saya tahu bahwa Yaya juga berharap Manchester City bisa sukses, ucap Seluk. Saya bisa pastikan bahwa kutukan tersebut telah dicabut oleh para dukun. Jadi saya rasa Manchester City sudah bisa juara Liga Champions di bawah komando Pep, tambahnya. Apa yang diucapkan Seluk kala itu seolah jadi angin segar. Pasalnya, Manchester City kala itu sudah menjejakkan kaki di semifinal Liga Champions 2023. The Citizens kala itu akan menantang Real Madrid.
tim dengan gelar juara terbanyak di Liga Champions. Entah itu hanyalah sebuah kebetulan, apa yang diucapkan Seluk kala itu memang terbukti adanya. Manchester City saat itu sukses membungkam Real Madrid di semifinal dengan agregat 5-1 dan sukses menjuarai Liga Champions dengan mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0. Berbanding terbalik dengan yang dialami Pep Guardiola, kiper asal Italia Gianluigi Buffon terpaksa harus mengakhiri karirnya tanpa trofi Liga Champions. Trofi bergengsi itu tidak kunjung ia dapatkan selama 28 tahun berkarir di Eropa. Kegagalan Buffon meraih gelar Liga Champions pun kerap dikaitkan dengan kisah kutukan pesepak bola asal Ghana, Souley Muntari. Muntari yang pernah memperkuat AC Milan disebut memberikan kutukan kepada Buffon supaya tidak pernah merasakan juara Liga Champions selama gol hantunya tidak diakui. Kejadian gol hantu Muntari bermula ketika Juventus bertemu AC Milan pada pekan ke-25 Serie A musim 2011-2012. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion San Siro itu, AC Milan mampu memimpin lebih awal lewat gol yang dicetak Antonio Nocerino pada menit ke-14. 10 menit berselang, AC Milan berpeluang menggandakan keunggulan lewat tandukan Souley Muntari. Muntari melakukan tandukan jarak dekat, memanfaatkan kemelut yang terjadi di depan gawang Juventus yang dikawal Buffon. Tandukan Muntari kala itu mengarah ke bagian kiri gawang Juventus. Buffon berhasil menghalaunya, namun dalam tayangan ulang, bola tampak jelas sudah melewati garis gawang. Kendati begitu, wasit Paolo Tagliafico tidak mengesahkan gol Muntari tersebut. AC Milan yang telah unggul 1-0 akhirnya gagal meraih kemenangan, karena pada menit ke-83 Juventus menyamakan kedudukan lewat striker Alessandro Matri. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil imbang itu menjadi kerugian bagi AC Milan, sebab kala itu AC Milan dan Juventus tengah bersaing untuk meraih Scudetto. Setelah laga berakhir, Muntari mengatakan bola sudah melewati garis gawang dan Buffon melihat hal itu. Dia atau Buffon melihat bola sudah melewati garis gawang. Saya tidak memiliki idola dalam sepak bola, namun saya pernah berpikir Buffon adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan, ujar Muntari. Sementara kala itu, Buffon membantah anggapan bahwa sebenarnya ia melihat bola tandukan Muntari sudah melewati garis gawang. Buffon mengatakan kejadian tersebut berlangsung begitu cepat. Saya harus jujur, semuanya berjalan begitu cepat sehingga saya tidak menyadari bahwa bola telah melewati garis gawang. Menurutnya, kalaupun bola sudah melewati garis gawang, ia tidak akan memberitahu wasit. Bahkan jika saya tahu, saya pasti tidak akan memberitahu wasit. Kami senang dengan raihan 1 poin dari tim yang menjadi favorit peraih Scudetto, ujar Buffon. Dalam peristiwa itu, sebenarnya Muntari tidak melontarkan pernyataan yang berisi kutukan supaya Buffon dan Juventus tidak akan menjuarai Liga Champions. Muntari hanya mengungkapkan kekecewaannya karena gol ke gawang Juventus tidak disahkan. Kendati begitu, banyak yang menganggap bahwa Muntari kala itu memberikan kutukan kepada Juventus dan Buffon. Kisah kutukan Souley Muntari selalu dikaitkan ketika Buffon mengalami kegagalan di Liga Champions. Dan sampai pada akhir karirnya, Buffon belum pernah mengangkat trofi bergengsi tersebut. Padahal Buffon telah tampil di 3 final Liga Champions, akan tetapi selalu gagal meraih gelar juara. Terlepas dari benar atau tidaknya black magic atau juju dalam dunia sepak bola, Federasi Sepak Bola Afrika dan FIFA terus berupaya keras untuk memerangi praktik yang dapat mencoreng citra sepak bola benua hitam.